Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para hadirin salat subuh jamaah Masjid Jaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami berdirinya kami di hadapan para jamaah akan menyampaikan sedikit untayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema ketika anggota tubuh bersaksi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu kali kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau tertawa. Kemudian bersabda, "Tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau bersabda, "Min mukhatabatil 'abdi rabbuhu yaqulu ya rabbi alam tujirni midhulni, qala yaqul bala, qala fa yaqulu fa inni la ujiru ala nafsi illa shahida minni, qala fa yaqulu kafa bi nafsikal yawma alayka shahida wa bil kiramil katibin asyhuda." Aku tertawa karena ada percakapan hamba terhadap Rabb-Nya. Hamba itu berkata, "Wahai Rabbku, bukankah engkau akan menjatuhkan hukuman kepadaku lantaran kezalimanku?" Allah menjawab, "Ya, tentu." Rasul melanjutkan sabdanya, lalu hamba itu berkata, "Kalau begitu, aku tidak mau diberi sanksi kecuali ada saksi dari diriku sendiri." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Cukuplah dirimu pada hari ini menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan para malaikat pencatat juga menjadi saksi." Lalu kuncilah mulutnya, kemudian dikatakan kepada anggota-anggota badannya, "Bicaralah." Lalu anggota-anggota badan itu menceritakan tentang amal perbuatannya. Kemudian ketika dia dibebaskan dan bisa bicara lagi, ia berkata, "Celakalah kalian, padahal untuk kalianlah aku membela dan membantah." Hadis riwayat Muslim. Manusia tidak bisa menyembunyikan perbuatan buruknya di dunia. Nanti pada waktu hari perhitungan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mulut-mulut mereka. Anggota tubuh mereka lah yang akan menjadi saksi bagi mereka sendiri. Karena anggota tubuh itulah yang telah menyaksikan dan melakukan perbuatan selama hidup di dunia. Imam As-Sadili menjelaskan, yakni seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Setiap anggota tubuh berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu." Mata akan bersaksi atas apa yang dilihatnya, telinga akan bersaksi atas apa yang didengarnya, dan berkisah tentang apa saja yang telah digenggam dan disentuhnya. Kaki pun menuturkan kembali riwayat seluruh perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata, kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila mereka sampai di neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Quran Surah Al-Fusilat ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu
Bahkan kamu mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Quran surah Al-Fussilat ayat 22. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan dari seuntaian hadis Rasulullah. Sebelum kita tutup, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh DZA dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.